97,52 FM di Cirebon, teman terbaik kamu. Teman kedua, selamat pagi dan selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Cirebon. Bagi pendengar setia Radio Republik Indonesia, RRI Cirebon tentu tidak asing dengan alunan instrumen seruling. Ini adalah tanda pembuka dimulainya acara siaran RRI Cirebon tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekilas memang hal biasa bagi kita, tetapi di balik merdunya alunan instrumen seruling itu, tersimpan fakta sejarah dari seseorang yang meniupkan alat seni tradisional tersebut. Perjalanannya diawali pada tahun 1955. Profesor Haji Askadi Sastra Suganda atau dikenal sebagai Mamai Titin, membentuk kelompok seni humor yang diberi nama Sandiwara Gado-Gado Remaja. Tokohnya Abdul Ajid dengan nama Si Ganden, Mamai Titin alias Si Tlempos, dan Abilawapati nama samaran Si Gompel. Kelompok seni humor tersebut berpusat di Desa Mayung, Kecamatan Cirebon Utara kala itu, dan sekarang berubah nama menjadi Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lawakan populer ini menjadi penghibur di masyarakat, setara nama pelawak dan bintang film di tingkat nasional, yaitu Iskak, Ateng, dan Edisut. HM Saptaji Sastra Suganda, putra kandung Profesor Haji Askadi Sastra Suganda atau Mamai Titin, mengutip hasil penulisan karya ilmiah berbentuk tesis milik Hari Cahyodiningrat tahun 2009 yang melakukan wawancara langsung dengan Abdul Ajid Askadi Sastra Suganda dan Abilawapati. Menurut keterangannya, ketiga seniman inilah yang memainkan program Geli Budaya, nama acara pertama di RRI Cirebon yang sangat diminati para penggemarnya. Perkenalkan, saya HM Saptaji Sastra Suganda, anak dari almarhum Bapak Profesor Haji Askadi Sastra Suganda atau yang biasa disebut Mamai Titin. Jadi untuk pembuka awal suling yang ada di RRI Cirebon itu bermula ketika tokoh Tarling pada saat itu, yaitu Bapak Haji Askadi atau Mamai Titin, Bapak Haji Abdul Ajid, dan satunya siapa tadi namanya? Satunya tuh Bapak Abilawapati itu mengisi acara di RRI Cirebon yang saat itu ada di Siliwangi, dan mengisi tersebut acara itu bernama Geli Budaya sekitar tahun 60-an ya. Jadi Geli Budaya itu merupakan acara pertama lah untuk lawak dan humoran di RRI, dan Mamai Titin bernama Tlempos, Bapak Haji Abdul Ajid bernama Ganden, dan Bapak Abilawapati bernama Tompel. Itu sebutan humorannya itu. Dan dari situ sebelum main itu Mamai Titin membunyikan suling dulu, suling Cirebon, gagalan suling Cirebon. Sebelum permainan itu Geli Budaya tersebut main, artinya saling mengocak isi perut hingga pada ketawa, dan suling itu dibunyikan di awal itu. Jadi tahun 60-an lah, sekitar segituan. Nah, kalau suling Cirebon itu dulunya menyebutnya gangsing, Mbak. Ya, atau suling dami. Jadi Mama itu memainkan suling dami atau gangsing. Dami itu singkatan juga sih. Dami didamu miring. Jadi bahasa didamu itu sudah
hampir punah, bahkan punah, sudah nggak ada. Pernah saya dengar didamu itu dikepus, iya, ditiup, bahasa Cirebonnya didamu miring. Jadi kalau Sundanya kan lurus, kalau Cirebon itu suling dami, didamu miring namanya, atau gangsing. Kalau orang-orang zaman dulu tahulah gangsing. Nah, saat itulah suling Cirebon di RRI tahun 60-an tersebut. Program acara Geli Budaya RRI Cirebon yang populer di tengah masyarakat Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu sangat ditunggu jam siarnya oleh pendengar setia. Maka itulah muncul ide atau gagasan dari Kepala RRI Cirebon, Fajar Madraji, untuk menjadikan alunan instrumen seruling yang ditiup oleh Mamai Titin sebagai ciri khas pembuka dimulainya siaran RRI Cirebon. Pada saat itu, penampilan acara Geli Budaya itu sangat banyak pendengarnya itu. Karena corong informasi saat itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah Radio Republik Indonesia. Dan saat itu masih ada di Jalan Siliwangi ya, yang sekarang dibuat kantor DPR itu, di kota Cirebon itu bekas RRI itu. Nah, tempatnya di situ. Jadi ketika itu sekitar tahun 58 ini dalam tulisan tesis ditulis bahwa atas prakarsa dari Bapak Fajar Madraji almarhum saat itu, beliau adalah mantan Kakanwil Penerangan Jakarta, dan saat itu dia masih menjabat sebagai kepala stasiun RRI Cirebon. Nah, karena acara itu begitu booming kalau kata sekarang sih, dan banyak yang menanti acara tersebut di malam hari, maka ya dengan sendirinya alunan seruling itu membuat kesan yang begitu menyentuh hati atau yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau sudah nyetel RRI, sudah ada bunyi suling itu, maka acara mau dimulai gitu. Sehingga mungkin Bapak Fajar Madraji, saya sendiri juga nggak tahu prosesnya, ya menjadi pembuka pada acara RRI setiap awal pagi. Nah, saya sendiri juga nggak tahu awalnya bagaimana, yang jelas prakarsa beliau lah yang awal mula itu. RRI Cirebon punya ikon suling Cirebon atau suling dami atau bangsing maaf. Nah, itu dikumandangkan dari tahun 60 sampai dengan saat ini. Jadi memang prakarsanya tahun 58, tapi Geli Budaya itu sudah terkenal ya di tahun 60 ya? Iya. Jadi kalau 58 sih itu datangnya Pak Fajar Madraji kalau dalam tulisan ini menjadi pejabat, menjabat sebagai kepala stasiun RRI di Cirebon. Jadi kalau bicara Bapak Fajar Madrajinya, makanya ya setelah Bapak Fajar Madraji ada di Cirebon dari tahun 58 itu sudah ada tahun 60 acara Geli Budaya tersebut. Instrumen seruling yang masih terdengar hingga sekarang di RRI Cirebon bagi pewaris seni tradisi Sabtaji Sastra Suganda sebagai suatu penghargaan karena masih bisa dinikmati oleh khalayak pendengarnya. Harapan kami nggak masalah ya, teruskan saja itu sebagai pembuka awal siaran RRI Cirebon. Itu merupakan genre atau profil bahwa telah mengudara ini RRI Cirebon itu. Kalau dulu, bedanya dulu begini, kalau suling itu dibunyikan berarti ada acara Geli Budaya akan mulai. Tapi sekarang dibalik, karena Geli Budayanya sudah tidak ada di tahun 60, orangnya juga sudah meninggal semua.
tinggal saya keturunannya, makanya dibalik menjadi profil pembuka RRI Cirebon dengan diawali suling tersebut. Jadi suling itu punya sejarah. Pembuka acara RRI setelah subuh di Radio Republik Indonesia Cirebon itu punya sejarah sendiri. Keberadaan alunan seruling yang menjadi pembuka siaran RRI Cirebon juga dibenarkan dan diketahui oleh para penyiarnya seperti Idrus Sarida. Ya, itu saya masuk sekitar tahun 69 jadi honorer ya. Kemudian sampai pensiun saya ada di Cirebon terus, di RRI Cirebon. Dan saya ketika masuk RRI itu sudah ada pembuka siaran itu dengan seruling. Jadi seruling itu sebagai ikon Cirebon lah. Jadi memang di Cirebon ini kesenian tradisi itu ada gamelan juga ada, tapi juga ada gamelan bukan gamelan tapi suling dan gitar yang kemudian orang mengatakan tarling gitar dan suling yang kemudian oleh Pak Fajar Madraji seorang RRI juga yang sempat jadi direktur ya RRI itu ketika kesenian itu ada jadi gitar suling kemudian ditambah dengan sedikit gamelan, kendang, kemudian gong dan itu menjadi diberi nama oleh Pak Fajar Madraji itu dengan nama Melodi Kota Udang gitu. Jadi seruling ini adalah salah satu dari bentuk seni yang dimainkan oleh masyarakat Cirebon waktu itu dan ya kalau seandainya RRI mengambil itu sebagai pembuka menurut saya ya pas lah. Jadi itu jadi saya kira kalau cari lagi nggak ada lagi karena bentuk kesenian yang lainnya misalnya banyak memang di sini ada reog, ada genjring, ada tapi saya kira tepatlah dengan alunan suara itu yang juga itu mungkin menggambarkan Cirebon yang daerah pantai dengan ombak laut gitu. Itu alunannya lumayan baik gitu. Saya kira saya setuju kalau seandainya itu tetap dipertahankan oleh RRI sebagai ikon pembuka siaran RRI Cirebon. Untuk RRI Cirebon, menurut Idrus Sarida, memang tidak ada lagi ciri khas yakni seruling Cirebon. Maka tidaklah salah jika hal itu masih tetap dipertahankan dari zaman ke zaman.